Kalau betul ini adalah dilakukan oleh polisi, polisi itu ada rules of engagement-nya, ada namanya rules of engagement itu. Kalau terjadi penembakan seperti itu tidak kemudian diangkut mayatnya barang bukti itu didiamkan di tempat itu, dikasih polis lain, terus kemudian digambar gitu matinya supaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sampai jadi narasumber. Oh tidak, tidak boleh. Saat ini Pak Edi tidak boleh jadi penanya. Gitu. Ya. Di sebelah kiri dan kanan kami ada dua tokoh, tokoh muda, walaupun juga sudah tidak muda. Satu Bapak Dr. Adnan Wirawan SH dan Bapak Edi Mulyadi. Tidak jauh-jauh, kedua beliau ini adalah anggota tim TP3. Kita perlu mengulas ulang banyak pertanyaan, mengapa TP3 harus hadir? Kan sudah ada Komnas HAM. Nah, kita tahu bahwa banyak masyarakat yang kemudian tidak puas dengan Komnas HAM, walaupun laporannya kepada Presiden Republik Indonesia sudah dilayangkan dan kita juga belum tahu isinya. Mungkin memuaskan masyarakat. Tetapi persoalannya adalah banyak komentar-komentar yang membuat katakanlah marah kepada Komnas HAM. Saat Komnas HAM yang mengatakan misalnya bahwa katakanlah anggota Laskar itu menikmatin karena dengan ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Ini jelas memojokkan ya. Karena mereka itu sebenarnya kan tugas mulianya adalah mengawal sang guru dan mereka berhasil untuk menghilangkan jejak sang guru dan mereka berbahagia. Ini adalah merasa senang bukan karena mengejek petugas yang mereka belum tahu itu petugas. Dikira ini penjahat yang betul-betul mau melakukan aniaya terhadap pimpinan mereka. Nah, itu antara lain. Nah, kita tahu bahwa Bapak Edi Mulyadi ini dia bisa banyak mewawancarai tokoh-tokoh, tapi sebenarnya bukan dia bertanya itu tidak tahu. Kita tahu bahwa orang filsafat itu mengatakan art of question. Dia punya banyak pertanyaan karena banyak ilmunya, cara menanya dari mana. Nah, saat ini saya tidak ingin Pak Edi menanya, kita menanyakan Pak Edi karena beliau tahu ya tentang Komnas HAM, kelemahan mengapa sehingga orang menjadi tidak puas sehingga mendesak untuk terbentuknya gitu ya. TP3. Saya pikir sebelum dari sisi hukum saya minta Pak Edi kemudian untuk menjawab ini. Silakan. Oke, saudara sekalian, tadi sudah sedikit miskomunikasi, ternyata saya menjadi orang yang dikulik. Oke, pertanyaan Pak Haji Mursalim ini bagus sekali. Diawali dengan mengapa TP3 harus hadir? Kan sudah ada Komnas HAM. Yeah. Dan itu bukan cuma ucapan publik, tapi ucapan Jokowi juga. Ketika desakan TP3 untuk dibentuk, dia enggak cukup Komnas HAM. Nah, gitu kan. Jadi, saudara kalau masih ingat ketika saya datang ke Komnas HAM entah hari apa waktu itu, habis press conference pertama dia yang kemudian menganulir adanya cerita soal rumah penyiksaan, ya. Itu saya datang itu memang di sekitar Komnas HAM itu banyak sekali karangan bunga. Dukungan baik dari individu maupun organisasi. Itu dukungan luar biasa dan saya secara guyon tapi serius saya ambil sebatang kembang bunga di situ dan saya cium, memang udah kering gitu kan. Ini udah kering sudah beberapa hari, tapi saya katakan saya yakin ini karangan bunga. Dukungan, bukan bunga karangan. Nah, paham bedanya karangan bunga sama bunga karangan ya? Karena kita tahu beberapa kali bunga karangan menyerbung ke mana itu. Nah, yang ngarang satu ya? Yang ngarang satu. Yang ngarang satu atau beberapa saja dengan jumlah ratusan gitu ya. Nah, artinya saya mau katakan harapan itu masyarakat publik itu sangat besar. Sangat besar bahwa Komnas HAM sebagai lembaga publik, lembaga negara yang dibiayai oleh pajak rakyat akan bekerja untuk kepentingan rakyat untuk sesuai tupoksinya, kalau kata pemerintah tugas pokok fungsinya adalah menjamin ditegakkannya HAM. Namun begitu
press conference berlangsung, dia membantah ada rumah penyiksaan dan menjadi puncaknya ketika Komnas HAM menyampaikan laporan tidak terjadi pelanggaran HAM berat, kemudian tidak ada penyiksaan walaupun foto dan videonya beredar begitu rupa, blak, semuanya merasa sangat kecewa. Nah, ini barangkali sebabnya terutama yang menjadi motivasi utama mengapa orang-orang seperti Pak Amin Rais, Bang Abdullah Mahua, Kiai Muhyiddin, kemudian teman-teman ini yang bekerja di lapangan benar-benar membentuk TP3. Jadi ada kekecewaan. Kira-kira Komnas HAM melakukan seperti itu apa ada tekanan berat pada mereka atau memang ternyata kualitas anggotanya ini ya kita keliru ya. Pertanyaannya nakal. Ini karena sangat tidak bermutu sekali gitu. Pernyataan Komnas HAM itu tahu-tahu pada saat kita bertemu sebelum terbentuk tim ini, kita memang salah satunya ketemu Bapak Khairul Anam. Luar biasa. Kita sangat percaya pada Khairul Anam gitu. Dia mengatakan hidup saya ini cuma tinggal sisa ini, insya Allah akan saya pergunakan kayak gitu. Luar biasa. Tapi begitu 2 hari kemudian berubah. Ini ada apa? Gitu kan? Mungkin apa analisa dari Pak Edi? Ya, kalau waktu itu secara letterlex dituliskan dalam siaran pers 1 lembarnya Komnas HAM yang saya waktu itu hadir itu menerima juga bahwa personel tim Komnas HAM itu mendapat ancaman secara individu dan doxing. Nah, doxing itu mengumbar aib seseorang dengan maksud untuk pembunuhan karakter. Jadi dalam siaran pers itu disebut ada ancaman. Nah, ketika saya bacakan begitu, saya bikin videonya. Beberapa teman, salah satunya seorang wartawan senior juga, dulu tahun 90-an awal sama-sama di lapangan meliput, itu komunikasi WA dia dengan seorang mantan komisioner Komnas HAM, ya kan? Itu lalu di-forward ke saya, intinya itu si Edi suruh kabur dulu deh, ngumpet dulu deh. Kalau dia punya family di luar negeri, kabur dulu. Karena pasti dia akan menghadapi teror dan ancaman. Terus dia cerita di WA itu yang di-forward ke saya, udah saya hapus. Itu dia bilang, saya waktu sebagai komisioner, saya berkali-kali menghadapi ancaman dan teror. Nah, itu saran itu karena saya melakukan liputan di Komentar 50. Jadi kalau saya berpikir husnuzonnya, berpikir positifnya, teman-teman di komisioner Komnas HAM itu mendapat ancaman, tekanan. Seperti yang mereka sebutkan dalam surat itu. Di luar itu seperti Pak Haji Musalin tanya tadi, apa memang mendapat sesuatu? Apa memang cuma sampai di situ kapasitasnya? Yeah. Kita salapi dan sebagainya, atau lebih seru lagi mendapat sesuatu. Nah, kalau yang itu kita wallahualam deh. Kalau langsung bilang dia tuh dapat sesuatu, saya udah nuduh nih, nanti bermasalah gitu. Iya. Baik. Mungkin kita perlu bertanya lah secara hukum ya. Faktanya masyarakat itu mempercayakan kepada Komnas HAM. Kalau terjadi katakanlah terbunuhnya atau kasarnya pembantaian seperti itu, secara hukum itu memang tepat ke Komnas HAM atau memang harusnya keluarga ini menuntut secara hukum atau seperti apa celah hukum atau celah ditegaknya keadilan dengan melaksanakan Komnas HAM ini melapor kepada Presiden. Apakah itu satu yang tepat atau seperti apa secara hukum, Bapak Dr. Adnan Wirawan, komentar ini? Oke, baik. Sebetulnya kalau laporan Komnas HAM kepada Presiden itu tidak seperti itu ya. Kalau kita baca undang-undang, laporannya itu setahun sekali aja, lapor secara global apa saja yang ditangani, bukan kasus per kasus dilaporkan seperti itu. Itu secara hukum begitu. Namun menjawab pertanyaannya Pak Haji Mursalin itu begini. Kalau kita lihat tugasnya Komnas HAM, ya. Komnas HAM itu kenapa ada peristiwa ini datang ke Komnas HAM, bukan disidik oleh polisi. Berarti dan Presiden Jokowi mengatakan tidak perlu ada tim pencari fakta sebagaimana dulu kasus Munir. TGPF gabungan. Tim gabungan pencari fakta tidak perlu karena akan diserahkan kepada Komnas HAM. Dengan demikian dari sini juga tersirat bahwa menurut Presiden ini ada pelanggaran HAM berat yang perlu diselidiki, gitu loh. Kalau bukan pelanggaran HAM berat, silakan aja Pak polisi yang melakukan, kan gitu. Karena Presiden juga memberikan kepercayaan kepada Komnas HAM, berarti dia juga sedikit ada menduga bahwa
ada pelanggaran HAM berat. Nah, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang berada di antara lembaga-lembaga negara yang lain, itu tugasnya itu adalah hanya untuk melakukan penyelidikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat. Jadi kesimpulannya ada atau tidak ada. Nggak ada in between, nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada. Ini ada atau tidak. Tapi kalau kita lihat beberapa pernyataan dari Komnas HAM, mereka mengatakan bahwa ini ada pelanggaran HAM, walaupun saya tidak jelas apakah itu HAM berat atau tidak. Nah, apakah pertanyaan kami, apakah kira-kira di dalam laporan Komnas HAM pada Presiden itu sudah menyebutkan nama-nama pelaku itu kira-kira? Saya kira kalau tidak menyebutkan nama-nama pelakunya, ya berarti bukan laporan namanya, kan? Yang namanya laporan ya melaporkan nama-nama pelakunya. Kalau menyebutkan peristiwa, semua orang sudah tahu peristiwa kilometer 10. Kalau tidak nyebut nama, untuk apa melaporkan? Nah, jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin tentang pelanggaran HAM saja. Tadi saya sudah sebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu, tugasnya Komnas HAM hanya ada atau tidak pelanggaran HAM berat. Kalau tidak ada, mengatakan sama sekali tidak ada. Tidak terus mengadakan HAM berat, HAM itu aja. Berarti kalau dia mengatakan terjadi pelanggaran HAM, ya itu yang dimaksud pelanggaran HAM berat. Tetapi tugasnya apa sih? Setelah ini kan Komnas HAM itu kan kemudian harus menyerahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penuntut. Ya. Kalau Saya bentar. Mas, saya baru nanya ini cair aja. Sebelum Kejaksaan Agung. Gitu. Jadi tugas Komnas HAM menurut undang-undang yang beliau kutip tadi adalah hanya menyatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat. Oke. Tapi ketika kita baca rekomendasinya, justru ada poin 4. Komnas HAM merekomendasikan untuk mengusut kepemilikan senjata FPI ya. Lah itu kan bukan tugasnya Komnas HAM. Komnas HAM kok menyatakan sesuatu, jadi ada kompetensi ya tadi. Jadi kalau Pak ini sebetulnya kan di dalam nomenklatur delik HAM ya, delik HAM itu ada yang namanya willing and unwilling ya. Willing atau unable ya. Unable itu bicara soal kompetensi, gitu kan. Berarti tidak punya kompetensi dia untuk melakukan. Nah, sekarang ini dia itu tidak punya kemauan. Buktinya hanya mengatakan pelanggaran HAM, mengusut kepemilikan. Itu kan seharusnya tugasnya polisi. Tugasnya polisi. Nggak perlu diadukan. Bukan masalah tugas polisi. Apa yang menyebabkan Komnas HAM sudah memvonis bahwa harus diusut itu? Saya punya cerita, kalau kita ini berkunjung pada keluarga. Sangat lucu sekali dengan pernyataan Komnas HAM ini, karena kami tahu bagaimana keadaan tadi disebutkan Pak Abdullah juga, keadaan mereka ada yang tidak lulus sekolah, ada yang buta huruf bahkan seperti itu. Mereka itu tertawa dan sambil geram karena bagaimana mungkin orang yang masak mie aja masih belepotan, minta benerin sesuatu orang tuanya dia juga nggak bisa. Dikatakan dia punya keahlian merakit, memiliki itu mereka bukan marah saja. Ya, artinya kan sudah dibunuh, difitnah. Ya, ini kebetulan kami juga berhasil menginterview yang survive dari kejadian ini ya. Jadi jelas itu fabrikasi. Kalau dikatakan itu senjata miliknya, kami datang ke sana tidak ada mengantisipasi terjadinya itu kan nggak ada, sehingga tidak sama sekali tidak membawa senjata api. Apalagi kalau itu betul, kalau ini benar ya, yang saya maksud begini kan, sekali lagi tadi pelanggaran HAM berat itu unsurnya apa tuh kalau dilakukan secara sistematik. Lah Komnas HAM itu tidak menyelidiki unsur sistematiknya. Apa ada pertanyaan sekarang kalau ada penguntitan. Kok tidak diselidiki, kok menguntit orang ini masih sebagai saksi kok diuber-uber seperti itu. Dan dia baru dipanggil juga baru 2 kali. Kalau itu betul. Dan itu udah sepakati Senin sudah mau datang. Udah ada kesepakatan Senin mau datang. Kenapa diuntit? Kami
kok dikuntit sampai dikejar-kejar seperti itu. Ini kan bukan crime in progress. Crime in progress itu misalnya habis merampok lari, dikejar-kejar. Lah itu boleh. Atau selama ini dia narkoba, belum ketangkep bandar narkoba, diuntit dari rumah diintai. Lah ini kan sebagai saksi. Kalau toh dia dianggap telah melakukan tindak pidana kerumunan misalnya ya gitu, kan itu juga sudah terjadi. Untuk apa dikejar-kejar? Nah, ini kan perlu dikuntit. Terus kemudian sistematika penguntitan juga sistematika tentang penutupan rekening dan sebagainya. Sebelum ke rekening macam-macam tadi pertanyaan Pak Haji Mursalim ini belum dijawab sama Pak Wirawan. Apa alasannya Komnas HAM memasukkan soal kepemilikan senjata dalam laporan, bahkan rekomendasinya? Nah, kalau pertanyaan lebih nakal lagi, mungkinkah ini adalah rekomendasi titipan entah dari siapa? Gimana? Oke. Lain ini. Menarik nih. Saya tangkap benang hijau, benang merah ini. Nah, jadi gini, saya bicara fakta aja. Kalau ini kan ada spekulasi, saya menjawab kalau ada spekulasinya ya saya nggak bersedia menjawab kan. Tetapi begini, saya akan berspekulasi setelah menyampaikan fakta. Seharusnya kalau ini adalah senjata miliknya FPI, mestinya disil dulu dong. Ketika ditemukan, sidik jarinya orang FPI itu diambil, terus sidik jarinya senjata itu juga diambil. Apabila terjadi identik antara sidik jari yang ditemukan dan pada Laskar FPI, maka boleh dia menuduh ini punyanya Laskar gitu loh. Lah kalau tidak ada kan sudah kena sidik jarinya macam-macam itu. Bagaimana itu fair untuk dikatakan ini miliknya orang FPI? Dengan demikian saya katakan Komnas HAM itu tidak menyelidik secara menyeluruh seperti itu. Saya menjawab pertanyaannya Bang Edi juga, saya juga mengatakan bahwa mestinya ya kalau ini pekerjaan polisi, saya ingin mengatakan, saya nggak jadi polisi ya. Kalau betul ini adalah dilakukan oleh polisi itu ada rules of engagement-nya, ada namanya rules of engagement itu. Kalau terjadi penembakan seperti itu tidak kemudian diangkut mayatnya barang bukti itu didiamkan di tempat itu, dikasih polis lain, terus kemudian digambar gitu matinya, supaya apa? Bisa membela si polisi yang melakukan itu bahwa ini self defense, bahwa ini melakukannya karena membela diri. Untuk kepentingan pembelaan dia, bukan kok terus diangkut, gitu. Karena diangkut itu kan curiga polisi apa bukan yang melakukan, kan begitu ya. Jadi bentuknya pertanyaan ya, bukan spekulasi bahwa yang melakukan bukan polisi. Kalau karena sebab pengetahuan saya sebagai praktisi hukum, kalau polisi yang melakukan itu biasanya itu yang dilakukan. Ada SOP-nya, di SOP-nya di-shield dulu, dikasih polis lain, biar tidak begitu membunuh terus diangkut. Lah kenapa harus diangkut gitu kan? Baik. Jadi gini, fokus ke saya pada siang hari ini sebenarnya masalah Komnas HAM. Kita sudah paham sekarang Komnas HAM itu menjadi tanda tanya besar. Artinya untuk korban-korban HAM tertentu dia tidak bisa mentok, tetapi untuk pelanggaran HAM yang ringan-ringan mungkin bisa membantu. Tetapi ini ada satu terakhir pertanyaan. Kemudian yang jelas tim advokasi ataupun keluarga memutuskan nampaknya sudah hopeless ini untuk memperjuangkan keadilan yang ada. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk melaporkan ke luar negeri, ke ICC dan lain sebagainya. Itu secara hukum menguntungkan atau memungkinkan untuk memang ada celah untuk perbaikan di situ. Kalau kan Komnas HAM juga beberapa kali mengatakan kalau ke ICC International Criminal Court itu dikatakan bahwa Indonesia itu hukum acaranya namanya Statut Roma, Statuta Roma, hukum acaranya di ICC itu. Dan untuk bisa orang itu punya legal standing di sana, dia harus merupakan penandatangan statuta itu ya. Nah, Indonesia itu sampai hari ini bukan negara penandatangan Statuta Roma, sehingga dia tidak punya legal standing ya,
untuk bisa diperkarakan di sana. Namun kan bukan hanya itu ya, tapi kami tetap melakukannya sebagai informasi ya, sebagai informasi bahwa terjadi pelanggaran atau pembunuhan 6 orang. Nah, ada hal lain yang kita ingin contoh ya. Apa yang dilakukan oleh International Court of Justice ya, yaitu adalah ketika terjadi genocide pada Rohingya, Myanmar. Di Myanmar itu diadili itu Myanmar itu di pengadilan internasional gitu kan. Itu oleh dewan. Lah kalau PBB kan kita jelas anggota. Lah hanya memerlukan state sponsor. Di situ yang menjadi pihak negara yang melakukan tuntutan kepada Myanmar itu adalah negara Afrika Barat disebut Gambia. Minta tolong pada sebuah negara untuk menuntut pada keadilan di Myanmar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Gambia terhadap Myanmar ya. Cuman Gambia itu melihat ketidakadilan ya, terus kemudian menuntut Myanmar. Gitu Artinya loh. apakah bisa kemudian tim advokasi, apakah masyarakat ini merasa tidak pede dalam menuntut keadilan atau minta keadilan kepada pemerintah? Misalnya kemudian lari minta tolong kepada Turki misalnya itu. Minta tolong, apakah memungkinkan seperti itu? Ini pertanyaan nakal ini ada kata ini. Menurut saya nggak nakal, itu pertanyaan yang sah aja yang pertanyaan yang valid menurut saya. Jadi ya bisa aja kita mengadu kalau karena kan gini syaratnya itu kan begini, mengapa kami tim ini ya perlu datang kepada presiden untuk melihat bukti nyata apakah pemerintah itu unwilling, tidak bersedia melakukan, karena menurut kami kalau kesimpulannya Komnas HAM hanya seperti itu sikap yang unwilling, sikap yang tidak bersedia menuntut. Jelas pelanggaran HAM-nya itu jelas, cuman hanya seperti itu kesimpulannya. Maka kita kalau memang presiden tidak mau mendengar kami ya, kami akan datang kepada negara lain untuk melakukan menjadi state sponsor gitulah, untuk menggugat adanya perlakuan ini. Kalau di Myanmar itu kan dikatakan telah melakukan genocide terhadap suku Rohingya itu. Ya baik, saya kira mungkin itu ulasan kita ya dari tokoh internal TP3 ini terhadap Komnas HAM. Jadi secara tanda petik kami mohon maaf kepada Komnas HAM apabila kemudian untuk selanjutnya kita tidak melibatkan Komnas HAM karena tidak bisa dipercaya. Ini menurut masyarakat. Kami akan berjuang sendiri. Mohon maaf Pak Khairul, saya doakan Anda tetap menjadi baik atau izin dari Komnas HAM karena tidak sejalan dengan teman-teman misalnya. Maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.